Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman yang sudah mampir ke channel saya Mekanik Desa. Oke, kali ini saya mau spill coding yang ada pada ECU rakitan 2 tak saya ya, di RE King. Oke, gak usah lama-lama, akan saya bahas dari atas sampai bawah, tapi secara singkat saja. Yang pertama, ini di define button 11, injektor 6, full pump 4, TPS A0 dan mix A2. Ini adalah posisi pin digital. Contohnya pin digital 11 itu digunakan sebagai apa sih ya? Itu sebagai button atau saklar. Kemudian pin digital 6 itu digunakan sebagai injektor. Pin 4 sebagai full pump, kemudian pin A0 analog 0 itu difungsikan sebagai TPS, kemudian A2 itu difungsikan sebagai mix. Tujuannya sepertinya adalah untuk mempermudah ya, ketika teman-teman mau pindah pin itu nggak perlu ngedit sketch dari atas sampai bawah, tapi cukup di sini saja. Misalnya injektor saya nggak suka pakai pin 6, mau pakai pin 8, terserah, enggak apa-apa, yang penting pinnya adalah pin dengan tipe PWM untuk injektor ya. Kemudian yang bagian bawah adalah tipe data. Jadi setiap variabel yang ada pada coding ini harus dideklarasikan jenis dari datanya. Contohnya ini data boolean, ada data integer, ada data float, ada data volatile long, dan seterusnya. Ini adalah tipe datanya. Kemudian untuk full map ini terdiri dari 16 baris dan 12 kolom dengan tipe datanya bit. 16 baris itu mewakili RPM, kemudian 20 kolom ini mewakili dari pembagian TPS. Kemudian di void setup ini adalah setup untuk pin-pin tadi, dimana injektor dan full pump sebagai output, pin 13 itu pin LED itu sebagai output. Ini enggak perlu ditulis juga, enggak apa-apa sebenarnya. Kemudian inputnya dari mix, kemudian dari button dan dari TPS. Kemudian untuk interruptnya ini adalah interrupt 0 atau interrupt dari D2, tipenya falling. Jadi ketika terjadi perubahan nilai di D2 dari 1 ke 0, maka interrupt akan bekerja. Kemudian serial begin yang saya gunakan adalah 115200 untuk komunikasi serialnya. Kemudian void loop ini adalah yang dilakukan si ECU ketika semua prosesnya bekerja. Ada timing, ada sensor, ada pump on, ada data, ada Kalman filter. Oke, WT atau waktu yang tersedia adalah new micros dikurangi old micros, atau bahasa gampangnya waktu yang tersedia itu adalah selisih waktu dari trigger pertama ke trigger berikutnya. Apa sih nilai WT nya atau waktu yang tersedia? Ini nanti dimanfaatkan untuk menghitung duty cycle. Kemudian ini si RPM untuk motor 2 tak. Ini RPM adalah 60 juta L dikali WT. Kalau di motor 4 tak ini diganti ya, 6 diganti 12 atau 2 kalinya. Kemudian ketika trigger terjadi, yang dilakukan adalah injektornya on, kemudian injektornya berapa lama on-nya atau inject delay, kemudian off lagi. Seperti itu berulang selama proses trigger atau selama proses interrupt. Kemudian untuk full pump on ini parameternya ada 2. Yang sini if yang pertama adalah ketika RPM nya di bawah 2 atau belum diengkol, dan ketika ini ada RPM nya udah di atas 2 atau mesin sudah diengkol. Untuk yang pertama ini ketika waktu yang berjalan itu di bawah 1000 mikrosecond dan TP nya di bawah 50%. Jadi ini mode normal. Ketika teman-teman langsung kunci kontak on, maka yang bekerja hanyalah full pump saja, injektornya masih mati. Untuk yang parameter kedua adalah ketika
waktu berjalan kurang dari 1000 mikrosecond dan TP-nya di atas 50%, maka yang bekerja dua-duanya, full pump bekerja, injektor juga bekerja. Ini yang kita gunakan untuk mempermudah start saat mesin pagi. Jadi kondisi kunci kontak off, kemudian throttle-nya dibuka dulu sehingga TP di atas 50%. Kemudian ketika kunci kontak on, maka waktu berjalan akan langsung berjalan ya. Ini akan nyembur, kemudian baru akan off ketika throttle-nya ditutup. Oke, ketika RPM-nya di atas 2 dan waktu berjalannya di atas 1100 atau di atas parameter ini tadi, ini enggak usah 1100, 1000 gitu aja biar sama kayak ini ya, maka full pumpnya akan high, akan standby dia. Oke, lanjut. Di void data ini kita tempelkan di serial monitor adalah RPM, kemudian nilai pembacaan analog dari TP atau di sini TPS val, kemudian TPS, kemudian mix, inject delay, kemudian WT waktu, kemudian duty cycle, mapping atau membaca nilai map. Nanti dari array itu berapa sih yang diakses, kemudian koordinatnya, koordinat X, koordinat Y, dan konstanta. Ini digunakan untuk perkalian dari si nilai mapnya. Akan dilanjutkan ke bawah. Oke. Untuk void sensor yang digunakan sensor analog dari dua sensor, yaitu dari TPS dan dari nilai mix. Untuk setup awal teman-teman, sebelum men-setting semuanya, yang terlebih dahulu disetting adalah di sini ya, kalibrasi setting TPS di sini. Contohnya adalah ini ya, 102 dan 912 itu adalah nilai minimal dan maksimal pada throttle body yang saya gunakan CB 150R old. Bacanya gini, dari nilai 102 ke 912 itu dikonversi menjadi nilai 0 sampai 255. Kemudian yang bawahnya nilai tadi 0 sampai 255 itu dikonversi 0 sampai 100. Ini variabelnya namanya variabel TP yang nanti kita gunakan untuk memantau di serial monitor. Sedangkan untuk TPSR ini nanti digunakan di sini ya, di bawah sini untuk menentukan koordinat. Oke, void timing full map YX. Nilai Y itu maksimal 16 ya, karena kita tadi bikinnya array itu dua arah, 16 kali 20, dan nilai X itu maksimalnya 20, dimana nilai X itu adalah penyesuaian. Map ini dibacanya penyesuaian ya, atau pengkalibrasian dari nilai 0 sampai nilai 255 menjadi 0 sampai 20. Itu untuk Y. X, kemudian untuk Y nya adalah pengkalibrasian RPM dari 1 sampai 10.000 menjadi 0 sampai 16. Jadi bacanya untuk tabel ini TPS itu membacanya ke kanan, kemudian si RPM bacanya ke bawah ini ya. Setiap perpindahan dari baris pertama ke baris berikutnya ke bawah ini adalah 625. Ini dibagi didapat dari hasil pembagian 10.000 dibagi 16. Jadi lompatnya 625 RPM. Ketika idle biasanya RPM 1000, kemudian throttle masih kondisi tertutup. Berapa sih nilai inject delay-nya gitu. Nilai inject delay-nya adalah ini. Ya Allah, kok angel. 16 ini ya. 16. Di sini adalah koordinat 0.0, x0 y0, kemudian di sini adalah x1 y0, kemudian sini adalah
X2Y0. Kemudian kalau ke bawah itu adalah Y1X0 dan seterusnya. Bacanya dari pojok sini ke kanan untuk TPS nya dan ke bawah untuk RPM nya, mentoknya di sini. Di sini adalah kondisi inject delay saat RPM 10.000, kondisi gas penuh full throttle. Oke, sampai mana tadi? Oke ya, untuk nilai Y, X dan Y sudah terjabarkan. Nilai map ini adalah koordinatnya tadi pada full map array tadi, Y nya berapa, X nya berapa, didapat dari sini. Kemudian yang di sini adalah fixed mode dan adjustable mode, dimana fixed mode ini didapat ketika pin 11 nya itu high, maka nilai konstanta atau di sini saya variabelkan dalam huruf F adalah 88. Ini nilainya terserah, teman-teman bisa setting, cari sendiri nilainya. Kalau di ranking saya paling enak segini, tapi tentunya beda mesin beda nilai juga. Kemudian untuk yang adjustable mode adalah ketika pin 11 nya itu low, F nya itu adalah 70 ditambah mix nilai. Mix nilai tadi ranknya berapa? Ranknya adalah 0 sampai 40. Itu diperoleh dari penyesuaian rank 0 sampai 1023. Kalau yang bagian ini nggak usah dikalibrasi karena ini menggunakan potensio, mau potensio ukuran 1K, 5K, 10K, 50K, 100K, itu untuk pembagiannya akan selalu 0 sampai 1023 ya. Kalau di sini saya nilai tersebut saya konversikan dari 0 sampai 40. Ini mau dibikin 50, 60 dan seterusnya juga tidak apa-apa, terserah. Kemudian ini ketika RPM nya di bawah 1 atau mesinnya belum berputar, maka inject delay adalah 0 sehingga injektor belum nyemprot. Ketika RPM nya di atas 1 dan sampai 10.000, nah ini 10.000 ini harus disesuaikan dengan nilai Y tadi ya, biar cocok gitu, biar nggak bingung si ECU nya, biar nggak error. Antara 1 sampai 10.000, maka inject delay ini adalah hasil perkalian dari nilai map dikali F. Nilai map tadi dapat dari mana? Nilai map tadi dapat dari koordinat. Kemudian F ini dapat dari status dari pin 11. Oke, ketika RPM nya udah di atas 10.000, maka inject delay ini nggak ngambil dari array lagi, tapi langsung kita tetapkan. Kalau di saya ini 4.000 inject delay-nya. Kemudian di Kalman filter ini filter software, tujuannya untuk menstabilkan pembacaan si RPM terutama pada motor 4 tak, dimana dia masih pakai rantai kamprat, dan rantai kamprat itu kan kadang kendor, kadang kenceng, sehingga trik pembacaan dari trigger pertama ke trigger berikutnya itu kadangkala bisa maju bisa mundur, bisa maju bisa mundur, sehingga terbacanya itu kurang stabil atau lompat-lompat. Walaupun di mesin 2 tak juga seperti itu, namanya mesin bakar ya, apalagi 1 silinder, sehingga putarannya itu ya kadang cepat kadang lambat, itu ya beda sama motor listrik. Kalau motor listrik kita kasih arus sekian mili ya akan tetap segitu-gitu aja gitu. Oke, di sini iterasi dilakukan dari iterasi 1 sampai iterasi 200, dimana kenaikan tiap iterasinya itu ada 20. Kasarnya void Kalman filter itu adalah mengambil nilai rata-rata dari perhitungan 1 sampai 200 DC ya. Ini DC adalah singkatan dari duty cycle. Duty cycle itu bisa diartikan adalah perbandingan waktu antara injektor itu on dibandingkan dengan saat dia off. Duty cycle 0% itu artinya injektornya off. Kalau 100% itu on terus sepanjang waktu yang tersedia.
Jadi nggak boleh untuk inject delay ini nilainya lebih besar dari WT. Lah berapa nilai yang aman untuk pencet duty cycle? Duty cycle itu nilainya diusahakan nggak boleh dari 90%. Jadi yang 90% itu dia on, yang 10% itu dia off sampai dia kena trigger lagi kayak gitu. Lah bagaimana mensiasati ketika teman-teman pengen ini masih kurang ini bahan bakarnya padahal inject delay-nya sudah 5000 katakanlah gitu, ya nggak bisa mau dinaikkan inject delay-nya ke 6000 itu nggak akan efek karena si injektor belum menyelesaikan tugasnya, udah ke trigger tugas yang baru gitu loh. Solusinya adalah mengganti injektor dengan ukuran yang lebih besar, atau menambah jumlah injektor, atau menaikkan tekanan bahan bakar. Yang saya lakukan di area king saya adalah menaikkan tekanan bahan bakar. Tekanan bahan bakar pada motor saya itu sekitar 60 sampai 70 PSI. Jadi lebih dari 3 bar. Oke, wis void pulsar ini wis nggak usah dibahas ya, wis kayak gini adanya. Kemudian kalau jenengan pakai Bluino loader itu kadang kayak gini, entah ini virus atau apa, setiap kali dibuka dia nambah sendiri sketnya, sehingga ketika kita upload itu akan menimbulkan error. Ya kita hapus dulu, kita save, baru kita upload. Oke, begitu penjelasannya rekan-rekan. Ini maaf lama ini nggak upload, kemudian sekali upload ini durasinya panjang. Untuk coding ini kalau teman-teman mau ya silahkan diketik sendiri ya, ada effort lah, masa ini udah dilihatkan segini detailnya, masa masih mas minta codingnya dong itu. Waduh, ini bikinnya 6 bulan mas bro, ngeditnya maksudnya. Oke, tinggal diketik sendiri aja, kecuali kalau teman-teman ngorder ECU nya dari saya ya pasti ini tak kasih lah. Oke, begitu teman-teman, selamat malam. Saya udah ngantuk ya, tenggorokan saya udah kering, mau istirahat dulu. Sampai jumpa di uploadan video selanjutnya. Oke, rencananya besok mau kita review untuk kondisi busi setelah pemakaian sekian lama ya, si King itu. Oke teman-teman, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.